Kenapa begini mesin obrasnya? Gak bisa menganyam dengan baik. Sobat jahit, mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalami seperti ini. Mesin jahit obras tidak menganyam seperti mesin jahit obras saya ini. Yuk kita atasi. Gimana cara mengatasinya? Ikuti video ini terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Taf Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin jahit obras. Mungkin sobat jahit di rumah ada yang pernah mengalami mesin jahit obrasnya tidak menganyamnya. Nah, di sini kita nggak usah terburu-buru bawa ke tukang servis ya. Di sini saya akan memberi sedikit pengetahuan tentang kenapa mesin obras tidak menganyam, dan di sini nanti saya juga akan memberikan solusinya. Jadi gimana cara mengatasinya, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih mesin obras ini tidak bisa menganyam. Nah, mesin jahit obras ini merupakan mesin dengan cara kerjanya dengan cara kerja gerak yang dinamis, gerak yang sudah disetting dari pabriknya sehingga gerakan itu nanti bisa pas ya. Nah, seperti mesin obras yang ada di sebelah saya ini, mungkin kebanyakan bagi para penjahit-penjahit yang ada di rumah, mesin jahit dengan 3 benang. Ini kenapa dia sampai tidak menganyam? Nah, ini kan ada 3 benang ya tadi. Nah, ini masalahnya ada pada di ujung benang itu tadi ya. Nah, 3 benang itu nanti melewati ada 3, 1 loper atas, 2 loper bawah, dan yang ketiga jarum. Nah, ini pergerakan dari ketiganya ini yang tidak pas sehingga menyebabkan ini tadi tidak menganyam. Nah, mana saja loper atas, mana saja loper bawah, dan mana saja letaknya ini saya akan jelaskan. Yuk ikuti video ini terus ya. Jadi nanti kalian tahu kenapa mesin obras saya seperti ini. Jadi nggak cuma sekedar gimana cara memperbaikinya aja, tapi kita tahu kenapa sehingga kita paham solusinya seperti apa. Nanti kalau terjadi seperti itu lagi, kita nggak akan panik, gak akan buru-buru ke tukang servis. Cukup kita bisa benerin sendiri di rumah ya. Nggak apa-apa, nggak usah kaget kalau nanti tukang servisnya emak-emak ya. Nah, ini dia mesin obras dengan 3 benang. Ini memang mesin obrasnya memang sudah lama ya, jadi ya memang warnanya seperti ini. Nah, pemasangan 3 benang ini berujung pada ini kan, seperti sudah saya jelaskan tadi, ada loper atas. Nah, loper atas itu ini. Nah, ini loper atas. Terus ada lagi loper bawah. Loper bawah, nah ini dibuka. Nah, loper bawah ini ada di sini ya. Nah, ini kan ujung benang nanti kan ada di sini loper bawah. Nah, kan yang ketiga ini jarum ya. Nah, sedikit dijelaskan, biasanya terjadi pergeser karena sudah dijelaskan tadi ya. Mesin obras ini kan kerjanya dengan cara gerak yang dinamis. Nah, kalau sedikit saja ada pergeseran gerak dari ketiga komponen itu tadi, itu yang menyebabkan tidak menganyam dengan baik. Jadi, nah itu tadi yang disebut dengan loper atas, loper bawah, loper jarum. Nah, kenapa disebut dengan loper atas ya? Disebut dengan loper atas karena dia nanti kerjanya itu di atas bahan. Sedangkan loper bawah dia nanti kerjanya itu di bawah kain. Jadi loper atas sama loper bawah ini enggak menyentuh bahan. Sedangkan jarum itu yang nantinya menembus bahan. Jadi bisa disimpulkan nantinya ya, yang kalau biasanya ya kita cek aja nanti di loper bawah dan loper atas ini bautnya kendor atau tidak. Nah,
Kalau tidak ada kendor atau apa, biasanya di jarum. Nah, kenapa di jarum? Karena ya sudah dijelaskan tadi, loper atas dan bawah tidak menyentuh bahan. Jadi dia sangat-sangat jarang sekali terjadi pergeseran. Yang sering terjadi pergeseran itu di jarum. Karena apa? Jarum ini yang menembus bahan, sedangkan karakter bahan sendiri itu bermacam-macam. Ada yang tipis, ada yang lentur, bahkan mungkin ada yang bahan itu tadi mengandung kayak manik-manik atau keras, sehingga bisa membuat tekanan jarum ini juga keras. Nah, sehingga bisa dilihat di jarum. Nah, sehingga bisa dipastikan ini ya. Nah, ini kan pergerakan jarum. Nah, jarum gerak ini kan naik turun. Nah, kalau yang bahannya itu keras ya, dia otomatis jedak. Nah, ini jarum yang namanya kena tekanan terus ya, yang namanya tekan gini-gini terus, ini juga bisa bergeser ke atas, jadi jarumnya itu naik ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan tidak menganyam, sehingga kalau pergeseran jarumnya naik, ini nanti pas loper atas loper bawah, seharusnya kan jarum itu masuk pas pada saat benang mengembang. Nah, karena nggak pas itu tadi, itu menyebabkan tidak menganyam dengan baik. Nah, gimana solusinya ya? Ini ikuti saja terus ya. Jadi ini saya jelaskan dulu, nanti tinggal cara mengatasinya. Ya, tinggal kita paskan aja ya. Nanti kita buka gimana caranya mengatur jarum itu pas atau enggak, karena ada dua cara. Bisa diatur dengan memasang jarumnya, atau bisa juga dengan kita atur ulang ininya supaya pas ini. Jadi nanti posisi jarum sama loper ini seperti apa. Setelah ini ayo kita praktekkan gimana caranya mengatur. Soalnya ini saya juga mengalami ada mesin obras ini lagi nggak bisa menganyam. Jadi mari kita betulkan bareng-bareng sambil kita belajar bareng-bareng gimana cara membenahi obras yang tidak menganyam. Jadi seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa mesin obras tidak menganyam. Yang tadi kan sudah saya jelaskan di mana loper atas ini. Nah, ini kita cek semua ya, ada yang kendor atau enggak. Nah, kita cek semua, kita perhatikan semua. Nah, ini loper atasnya tadi, yang loper bawah. Nah, ini juga kita cek semua bautnya. Mungkin di sini ada yang goyang-goyang atau apa ya, kita perbaiki semua dulu ya. Yang menyebabkan pergeseran pergerakan itu kan bisa jadi karena goyang-goyang. Nah, loper atas, loper bawah sudah kita kencangkan. Nah, seperti tadi, loper atas dan loper bawah ini kan jarang sekali menyentuh bahan, jadi jarang sekali jadi pergeseran. Kebanyakan ada di jarum. Nah, ini jarumnya. Nah, posisi karena harusnya jarum itu masuk pada saat benang itu mengembang. Nah, kalau nggak mengembang ya itu tadi, jadinya tidak menganyam dengan sempurna. Nah, gimana cara menaik turunkan jarum mesin obras ini ya? Bisa dilihat ada 3 cara ini. Cara yang pertama mengatur jarum dengan ini. Kita pakai kunci jarum. Jadi kita lepaskan jarum. Cara melepaskan jarum obras kan memang dengan kunci. Jadi untuk menurunkan jarum bisa pakai 3 cara. Pertama ini, gimana ya lepasnya? Balik, oh gini. Diputar. Nah,
ini menurunkannya bisa, jadi ini kan maksimal mentok ya, jadi nggak dimasukkan secara maksimal, bisa diturunkan sedikit terus kita kencengi lagi ya. Ini cara yang pertama. Ini bisa seperti ini. Tapi sebaiknya lebih baik kita nggak gunakan cara yang pertama. Karena apa? Karena kalau jarum itu masuknya nggak maksimal, otomatis nanti kekuatannya juga beda. Dia cuma nempelnya nggak bisa penuh pas. Kita naikkan lagi aja secara maksimal ya, biar kuat jarumnya. Ini cara yang pertama. Terus cara yang kedua, ini cara yang kedua, menaik turunkan jarum. Ini bisa dilihat, nah di sini ada. Ini kita kendorin ya. Nah ini kendorin. Nah kalau sudah kendor, cara menaikkannya gampang. Ini tinggal, nah ini kayak didongkrak ini ya. Nah ini jarum akan naik. Cara menurunkannya gimana? Misalkan kita mau menurunkan sedikit ya, tinggal ini aja, kita pukul sedikit atau kita, nah sambil kita sesuaikan arah posisi jarumnya, kita perhatikan. Jadi kita menaikkan, kita menurunkan ya, kita perhatikan posisi jarumnya. Nanti saya beritahu jarum yang posisi yang pas seperti apa dengan loper atas, sehingga menganyamnya nanti bisa bagus ya. Terus yang ketiga, nah ini kalau sudah diatur, ini jangan lupa dikencengi lagi ya. Nah ini bisa untuk merubah posisi jarum naik turun ke atas. Yang ketiga bisa dari sini. Nah ini di belakang ini kan ada. Nah kenapa belakang? Karena ini kan geraknya, nah bisa diperhatikan, ini geraknya kan melalui, nah ini ngatur sini, posisi ini bisa di belakang sini. Nah ini kalau dari samping ya, mesin obras. Nah tadi kan ini, nah ini ada sini. Nah bisa dikendorin lewat ini. Ini kan ada baut ya, ini dikendorin, terus ini diatur, dipaskan dengan cara, nah ngepaskannya, nah sama ngepaskan tetap lihat posisi jarumnya. Ini kan bisa dipaskan, nanti kalau udah pas, nah ini dikencengi lagi ya. Tapi yang paling mudah dan paling efektif ya melalui ini ya, melalui ini yang pas untuk mengubah posisi jarumnya. Karena kalau melalui jarum yang diturunkan sedikit atau dikendorin sedikit, takutnya jarum kan nantinya nggak maksimal masuk, itu bisa menyebabkan kekuatan jarumnya nanti kalau mungkin yang namanya nggak masuk maksimal ya, kekuatannya kan beda ya. Nah setelah kita atur tadi, posisi jarumnya ini posisi jarum yang pas ya. Nah bisa dilihat di posisi jarum atas, ini antara jarum dan loper atas. Nah ini kemungkinan setiap mesin obras nantinya juga sama, jadi dipaskan seperti ini. Coba nanti diatur pas seperti ini ya. Jadi nah ini
pas. Nah ini pas, bisa antara jarum ujung loper atas sama ujung jarum ini pas. Nah, bisa kalau dari depan ini mana ya? Nah sejajar ini posisi yang pas pengaturan jarumnya ya. Nah ini udah lebih jelas ya. Nah kalau di depan nanti bisa pas. Nah ini nanti kemungkinan insya Allah bisa menganyam dengan normal. Jadi itu cara mengatasinya. Nah sekarang ayo kita coba hasil dari yang sudah kita perbaiki tadi. Sudah menganyam apa belum ya? Nah, alhamdulillah mesin obras ini sudah menganyam. Nah, mungkin di sini dilihat penampakannya kok kurang rapi ya. Nah, kalau kurang rapi seperti ini biasanya tinggal pengaturan tegangan benangnya ya. Benang loper atas, benang loper bawah. Tegangannya jadi kita atur sehingga nanti bisa pas. Tapi yang penting ini sudah bisa menganyam dulu, karena apa? Topik dari video ini karena tentang mesin obras yang tidak menganyam. Kalau nanti gimana cara ngaturnya supaya rapinya, tegangan atas tegangan bawahnya nanti bisa dilihat di video yang lainnya ya. Ini dia cara mengatasi mesin jahit obras yang tidak menganyam. Jadi di video ini tadi dijelaskan kenapa tidak menganyam dan gimana solusinya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di like and subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa komen. Tetap berkarya kapanpun, apapun, dan dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.